Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan mereview keyboard notebook ya, notebook Asus. Tapi kalau di Asus ini namanya VivoBook ya, VivoBook Asus E203 NAH keyboardnya guys ya. Untuk harganya nanti kita akan lihat ya, nanti kita akan lihat berapakah harganya ini. Dan ini adalah notebooknya atau VivoBooknya. Kita buka dulu. Ya, di sini udah kita buka. Coba kita hidupkan dulu, dan di sini guys udah saya ganti ya keyboardnya ini. Dan untuk video tutorial penggantian keyboard notebook Asus E203 NAH ini, silahkan cek deskripsi, nanti aku taruh linknya di sana. Silahkan teman-teman tonton aja videonya. Dan di sini udah kita pasang ya keyboardnya ini. Ya, walaupun pemasangannya ini agak sedikit ribet karena ini keyboardnya ini keyboard tanam ya. Kita harus ya banyak lah pokoknya. Intinya silahkan kamu tonton aja videonya itu. Intinya ini keyboard tanam. Untuk menggantinya enggak kayak keyboard notebook zaman dulu yang tinggal diganti tanpa buka casing. Nah, kalau ini buka bodinya semua, buka baterainya, buka motherboardnya ya. Nah, ini lagi kita tanam, lagi kita panasi lagi plastiknya supaya ketanam dan melengket. Pokoknya serba ribet, cuma nggak masalah. Semakin ribet ya tentunya semakin besar juga biaya jasanya ya. Seperti itu guys ya. Nah, di sini udah saya gantikan ya. Ini keyboardnya ini saya sudah pasang, dan ini adalah keyboard yang lamanya. Saya masukin plastik ya. Ini kita lihat dulu, ini adalah keyboard yang lamanya guys. Tuh. Nah, ini keyboard yang originalnya. Tuh, ini kita bisa lihat. Dan saya pesan dua kemarin ya, keyboard ini ya, keyboard internalnya ini. Dan ini cadangannya saya pesan dua. Satu udah saya pasang dengan rencana, misalkan nih, satu kita pasang dan terkendala, kita masih punya satu. Dan ternyata setelah pemasangan yang pertama itu oke-oke saja, sehingga ini bisa kita simpen aja ya. Ini yang satu ini kita bisa simpan saja. Dan di sini saya akan review ya. Saya akan review keyboardnya ini dengan harga segini. Kita dapat kualitas yang bagaimana supaya ini bisa menjadi tambahan informasi buat teman-teman yang nantinya kalau misalkan teman-teman pengen beli keyboard juga seperti itu, minimal teman-teman udah ada gambaran tuh ya. Oh, ternyata harganya segini, kualitasnya kayak gini. Oh, seperti itu. Nah, minimal kayak gitulah. Jadi di sini saya berbagi informasi. Nah, di sini saya akan perlihatkan harganya ini berapa dan di mana saya ngambil keyboardnya ini. Baiklah, di sini coba kita cek dulu. Nah, guys, saya belinya di mana? Di Tokopedia. Nah, harganya 98.000 kurang 2.000, 100.000 ya. Ini belum ongkir, saya beli dua. Nah, kalau di tempat saya di Berau, Kalimantan Timur, saya tinggal di Kalimantan Timur di Kabupaten Berau. Nah, itu untuk penggantian keyboard internalnya ini itu paling paling murah itu 400.000 yang pernah saya temui di sini. Dan mungkin ada yang lebih murah, mungkin saya nggak tahu. Intinya selama ini saya survei-survei ya, saya menemukan harga paling murah itu 400. Bahkan ada yang sampai 1 juta. Padahal di sini harga di agennya di toko seperempat notebook atau laptop ini cuma 98.000 loh ya, murah saja. Mungkin pemasangannya saja, jasanya saja yang mahal, karena juga ini keyboard tanam guys ya, jadi agak sedikit ribet kayak gitu. Nah, di sini saya belinya di Transjaya Computer, saya beli dua. Dan ini udah saya pasangkan. Ini adalah notebook atau VivoBook pelanggan saya. Dan sebentar lagi setelah saya buat video ini, saya langsung kasihkan sama pelanggan. Nah, di sini coba kita pencet-pencet, dan di sini saya udah ngecek semua. Untuk fungsinya 100% berfungsi semua. Untuk fungsinya ya, itu berfungsi semua, dan saya udah coba pencet satu-satu dan oke semua. Tidak ada terkendala yang bagian keyboard tertentu atau di mana yang nggak berfungsi, itu tidak. Ini berfungsi semua guys. Nah,
Di sini yang akan saya review adalah yang pertama tadi kita udah tahu tuh harganya 98.000 kurang 2.000 itu 100.000. Dengan harga segitu bagaimanakah penampilannya atau ketika dipasang apakah lebih bagus atau lebih jelek daripada yang original pabrik? Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama sebelum saya mengganti keyboardnya ini pun ini sama tampilannya dengan ori pabrik. Jadi secara tampilan ini review jujur, saya tidak mengurangi, saya nggak menambahi, ini jujur apa adanya supaya teman-teman mendapatkan informasi seperti itu guys ya. Nah ini untuk dari segi tampilan itu tidak ada perbedaan apapun yang dimana bisa kita simpulkan dari segi tampilan oke saja, tidak ada masalah dan sama banget dengan original pabrik yang dimana nantinya walaupun teman-teman ganti keyboardnya ini ya orang nggak bakalan tahu kalau ini adalah keyboard yang seperempat. Dan untuk material pembuat keyboard ini pun nggak jelek-jelek amat, sama banget dengan yang ori pabrik guys ya. Untuk tampilannya di sini kita bisa lihat sama banget dan sesuai saja dengan bodinya ini. Jangan saja nantinya kalau notebooknya ini warna hitam, kita pasang yang keyboard warna putih kan mencolok. Nah kalau seperti ini kita mengikuti yang sebelum kita ganti itu warna apa, misalkan kayak warna putih ya udah kita ordernya yang warna putih. Nah dari segi tampilan material pembuat dengan harga 98.000 ini kita bisa lihat itu sungguh sangat bagus dan tidak ketahuan bahwa ini pernah diganti kalau kita nggak bilang. Nah seperti itu guys ya. Nah ini kita bisa lihat. Nah bagus ya, bagus dari bahan pembuat materialnya ini sama banget bahkan dengan yang ori pabrik. Cuman di sini ya kita bisa lihat yang ini adalah ori pabriknya ya, mungkin ada sedikit tambahan nih. Nah seperti ini di C ini ada S ya, ada S kayak gini, bukan Shopee ya, S. Nah coba kita cek di sini C-nya nggak ada, ini nggak ada S-nya. Kemudian di spasinya polosan, ini yang ori pabriknya kita bisa lihat, dan di seperempat ada gambar orang berlari. Cuman masalah gambar ini yang nggak masalah, justru lebih bagus lagi kan ada motif atau tambahan gambarnya ya kan. Nah berarti dari segi harga udah mantep dengan harga 98.000 dan dengan material pembuat keyboard ini, dan begitu kita pasang nggak ketahuan bahwa ini seperempat, itu juga bagus. Dan ini yang paling penting. Di sini teman-teman bisa lihat ya, saya akan menekan tombolnya ini. Nah, untuk tombolnya ini tangan kita ketika mendarat ke keyboardnya ini enak, enggak juga terlalu enak banget, cuman tidak ada perubahan yang signifikan kalau dibandingkan dengan yang ori pabriknya. Karena sebelumnya ini saya juga udah memencet yang ori pabriknya ini. Kenapa ini saya ganti? Ini ada beberapa tombol yang tidak berfungsi kayak gitu, jadi ini kita ganti. Dan sebelum saya ganti ini saya coba menekan-nekan, nah seperti itu kan. Nah ini cara kita menekan ini, jari kita mendarat di tombolnya ini sama banget dengan yang ini, yang seperempat ini. Jadi tidak ada perbedaan pun dari segi pemencetan. Kan misalkan nih, keyboard yang kita pasang murah biasanya itu keras ya, lengket atau kita butuh tenaga untuk menekan. Kalau ini enggak. Bagaimana yang original pabriknya, seperti itu juga tangan kita mendarat di pemencet atau tombolnya ini ketika kita tekan, enak seenak yang original pabriknya. Dan di sini saya tidak menambahi, saya nggak mengurangi, ini apa adanya. Jadi dengan harga 98.000 ini worth it banget guys ya untuk kita beli, dan ini untung banget kita. Nah kalau kita bisa pasang sendiri, tentunya kalau kamu bawa ke tempat servis kayak gini kan, orangnya bawa ke tempat servis ya tentunya ada jasa abang servisnya ya, mungkin 100 mungkin 200. Toh kalau di tempat saya ini harganya 400 loh. Kalau kita serahkan ke abang servisnya, bang gantikan keyboardnya, udah tinggal bayar 400, itu paling murah. Bahkan ada yang sampai 1 juta banyaknya kayak gitu. Nah dengan harga 98.000 ini belum ongkir, kalau kamu bisa pasang sendiri ya tentunya itu lebih hemat banyak. Nah tapi yang jadi pertanyaan, kalau kita sibuk atau kita bukan bidangnya, nah itu yang membuat kita tidak mau kayak gitu, sehingga ya kita keluarkan uang biarlah 400.000 kayak gitu kan, yang penting keyboardnya ini bagus ya.
Kalau begitu ya nggak masalah juga. Atau kalau kamu bisa belanja sendiri di Tokopedia atau di Shopee, kamu beli aja sesuai dengan tipe notebook atau laptop kamu, kemudian minta gantikan sama abang konternya atau abang servisnya, ya paling-paling kamu bayar berapa gitu kan, paling kamu bayar jasanya 100 atau 50. Nah itu mungkin jauh lebih hemat. Kenapa? Kalau kita minta pasangkan langsung ke abang konter atau abang servisnya mahal, karena di sini guys ada garansi. Garansi yang dimana dalam masa garansi saya biasanya itu 1 minggu ya. Kalau misalkan dalam masa garansi itu ada kenapa-napa tanpa human error, misalkan nih ya, tanpa jatuh, tanpa masuk air, tiba-tiba ada beberapa tombol yang nggak berfungsi, itu kita ganti, kita bongkar lagi dengan unit yang baru selama masa garansi. Nah, itu jualah yang menambah biaya atau menambah tarif kita ketika mengganti keyboardnya di counter. Nah, tapi kalau kamu bawa keyboard sendiri, minta pasangkan, itu jauh lebih murah karena nggak ada garansi. Itu kalau di tempat saya ya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Nah, mungkin demikian saja video kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua yang dimana ini mungkin saja bisa menambah informasi buat teman-teman yang dimana dengan harga keyboard segini kita dapat kualitas segini, itu udah worth it banget dan itu udah untung banget kita, apalagi kita bisa pasang sendiri keyboardnya. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh silahkan komen-komen, jika ada pendapat lain silahkan komen-komen juga, dan jika teman-teman pengen sharing sama John Itung boleh silahkan DM Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya John Itung. See you the next video, my brother.